Halo buat teman-teman pecinta otomotif dimanapun Anda berada ya. Kali ini kita akan membahas produk India Tata, bagaimana caranya memasang turbo intercooler yang ini sih tujuannya untuk buat pengguna Tata atau yang belum pernah oprek atau apa ya, pokoknya belum pernah bongkar pasang onderdil lah, tapi kita akan membagikan bagaimana caranya memasang turbo. Memang agak sedikit sulit, tapi ini semoga bermanfaat lah buat teman-teman atau pengguna Tata lainnya, bahkan orang-orang yang pengen coba-coba. Tonton sampai habis, jangan sampai nggak habis. Kalau nggak habis dia ilmunya tanggung-tanggung, akhirnya ada kendala. Jadi nanti kalau ada kendala bisa komen, tanya di kolom komentar sini, apapun itu. Nanti kalau memang ada yang kurang, saya akan buatkan video lanjutannya. Tapi kalau ada 10 orang yang atau 15 orang yang ingin buat lanjutan, harus komentar di bawah ini. Kemudian sebelum kita nonton, tolong di subscribe dulu ya, komen, bagikan, like dan sebagainya. Harus tonton sampai habis. Oke, kita langsung saja, let's go, kita tonton videonya. Ya, kita mulai pemasangan turbonya ke exhaust manifold ya. Ada baut 3 yang terpasang, kita bisa lihat nanti. Nah, itu seperti itu caranya pemasangan turbonya. Tonton sampai habis ya, biar enggak, kalau sepotong-potong kurang paham pastinya. Tontonnya harus sampai habis, jadi nanti teman-teman bisa paham, ngerti, khususnya yang bukan mekanik. Kalau mekanik mah semua mungkin bisa. Kalau yang khususnya bukan mekanik, basicnya bukan mekanik, ya harus nonton sampai habis. Seperti ini ya, tuh kita bisa lihat bautnya. Kita kencangkan perlahan-lahan karena selahnya sangat sempit. Turbo Super S 1400 cc ini memang pemasangannya agak-agak sempit ya, memang harus pelan-pelan dan hati-hati, karena selip sedikit tangan bisa kejepit, luka, kegores. Banyakan mekanik memang kalau lihat ini ya agak-agak males ngerjainnya, kecuali dealernya. Kalau dealernya mungkin bisa. Saya buat video ini buat orang-orang yang bukan basic mekanik, khususnya yang pengguna Tata Super S 1400 cc atau yang belum pernah memasang turbo Tata ya. Seperti ini, pelan-pelan. Nah, caranya dipegang seperti itu dulu, ditahan dulu biar nggak copot. Terus bautnya itu dikencengin dengan kunci ring pas 13. Tuh, seperti itu tekniknya tuh. Tuh tekniknya tuh. Kuncinya dibolak-balik. Kalau nggak dibolak-balik dia agak susah, nggak bisa. Karena celahnya memang sangat sempit. Bautnya ada 3, yang 2 di atas, di bawah 1. Pokoknya kuncinya menggunakan pas ring ya, 13. Nah, untuk kunci itunya, bautnya.
tiga-tiganya seperti itu. Pokoknya teman-teman harus ikuti terus, tonton terus, biar nggak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-potong terkadang nggak apa ya, nggak mengerti benar gitu. Nah tuh lihat tuh caranya tuh, dikencengin bener-bener. Kalau nggak kenceng ini ya bahaya, karena kan oh iya teman-teman, ini kan turbo ini di atas dinamo starter ya. Disarankan teman-teman lepas min akinya dulu, takutnya kan di starter itu ada api langsung, jadi takutnya kena kunci, nempel kunci ataupun nempel ya turbo yang lain, nanti nempel ke masa. Ini sangat tidak disarankan ya, bahaya ya. Jadi teman-teman harus copot dulu minimal minus pada kepala aki, jadi biar nggak ada masanya di bodi yang dari aki, jadi aman. Nah ini proses pengencangan baut yang di atas, yang satunya tuh bautnya tuh kelihatan bener tuh. Nah tuh baut satunya tuh. Kita akan memasang selang. Nah tuh ini selang oli. Sekarang proses pemasangan selang oli ya dari mesin yang untuk ngelumasin turbonya. Nah ini kita pasang nepel sama ring kuningannya, ring tembaga maksudnya, seperti ini. Nah pelan-pelan, setelah tadi udah dipakai tangan udah masuk, kita kencangkan menggunakan kunci pelan-pelan seperti ini agar enggak miring. 14 pas ring ya, sambil dipasin ya selangnya, kalau takutnya miring nanti bocor yang ke turbo ini ya. Seperti ini nih, pelan-pelan menggunakan kunci 14 pas ring ya. Pokoknya semuanya menggunakan pas ring yang lebih mudah, tipis. Untuk sela-sela yang sempit cocok lah, rekomen untuk kunci pas ring. Nah seperti ini, pastikan kenceng ya. Kalau nggak kenceng ini aduh, olinya kemana-mana nanti. oli tidak bocor. Ini penting banget oli ini masuk ke situ. Kalau sampai nggak ada olinya ya turbinnya cepat rusak. Kemudian kita akan masang sambungan knalpot. Nah ini turbo ini selain dorong ke intake manifold, dia ngebuang juga ya ke knalpot, karena dia memang ada yang ngebuang ke knalpot juga. Nah seperti ini. Jadi gas buang sebagian ada yang diambil untuk pemadatan kompresi ya, untuk turbonya. Nah ini prosesnya pemasangan baut knalpot ke turbo. Ada 4 baut di sini, menggunakan kunci 12 pas ring bisa, kunci ring juga bisa, tapi ini kita menggunakan kunci pas ring karena yang paling mudah. Untuk sela-sela sempit ya menggunakan pas ring. Nah seperti ini contohnya nih, pelan-pelan dulu, pasin dulu, takutnya kan miring, pelan-pelan dulu. Ini menggunakan kunci 12 pas ring. Perlahan tapi pasti ya, jangan terburu-buru, karena kalau kita mengencangkan baut atau mur terburu-buru nanti endingnya selek, tidak bagus hasilnya juga. Nah, seperti ini, pelan-pelan tapi pasti, sedikit-sedikit, lama-lama selesai.
seperti ini. Ini saya buatkan tutorialnya hanya di bagian inti-intinya saja yang memang harus benar-benar wajib dipasang dan wajib dikencangkan ya. Nah, nanti mungkin yang sebagian di luar-luarnya seperti selang mungkin teman-teman bisa sendiri, karena selang itu kan sudah ada jalurnya masing-masing, tinggal masukin saja. Kalau ini kan proses pemasangan turbonya ke engine-nya. Kalau selang mungkin ya bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Kalau apalagi bagi mekanik yang sudah berpengalaman, saya yakin bisa. Kalau untuk pengguna Tata atau yang belum pernah mengenal kan sebelum membongkar udah tahu tuh selang-selangnya di bagian mana, kemungkinan ya pasti bisa. Saya yakin bisa. Ini saya buatkan tutorial yang di bagian penting-pentingnya saja. Kenapa selang air itu harus dilepas? Karena biar nggak terlalu susah mengencangkan baut knalpotnya ya. Seperti ini contohnya. Kemudian intake juga itu kan dicopot juga baut 3, baut 10-nya itu biar mempermudah kita menyopot turbonya ya. Nanti kita coba lihat pemasangannya. Yang di intake ada baut 10 3 biji, itu nanti kita kencangkan juga. Ini proses pengencangannya, ini harus benar-benar kencang ya, harus dikasih perpak juga atau gasketnya karena biar nggak bocor. Kalau udah bocor takutnya nembak-nembak gas buangnya. Kurang bagus juga, nanti asapnya masuk ke dalam kabin mobil. Nah, ini kita ngencenginnya, kalau kurang kenceng kita ditambah juga kuncinya menggunakan ring pas juga. Seperti ini contohnya ditambah biar daya tekannya juga menambah ya, jadi benar-benar kencang. Nah, seperti ini. Mungkin boleh menggunakan kunci ring ya yang lebih paten lah. Ini adalah proses pengencangan. Nah, ditambah kunci juga biar daya tekannya maksimal dan kekencangannya juga maksimal. Nah, ini kita pasang. Nah, ini baut 10-3 ini adalah yang untuk intake manifold. Kenapa ini dilepas? Karena memang untuk menyopot turbo yang baut 13 itu sangat susah. Kalau nggak dicopot ini nggak susah menyopotnya, kita nanti selahnya nggak ada. Jadi ini disarankan sebelum menyopot turbo ini harus dilepas dulu baut yang 3 ini, baut 10 menggunakan kunci sok bisa. Nanti kita lihat proses pengencangannya menggunakan kunci soket 10 ya. Kalau nggak ada yang kecil, nah seperti ini contohnya nih, kita menggunakan kunci soket yang kecil, gagangnya juga yang kecil, lebih cepat ya. Nah, seperti ini. Nah, tuh bautnya ada 3, di atas 2, di bawah 1, menggunakan mur 10 ya, karena bautnya sudah baut tanam
seperti ini contohnya. Nanti teman-teman bisa praktekkan dengan sendiri dan bagaimana prosesnya mudahnya mencopot turbo ini. Mungkin bagi yang pernah mempunyai basic mekanik ini akan dianggap mudah, tapi kalau bagi pengguna yang tidak mempunyai basic mekanik ini pasti ya agak sedikit kesulitan. Cuman pasti bisa setelah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya harap video ini bisa dibagikan, share, subscribe. Nah ini kita ada selang buang ya. Ini selang buang ini dipasang di bawah turbo menggunakan baut 10. Nah seperti ini itu harus dipasang, tapi jangan lupa dipasang gasketnya di lem. Nah dipasang di bawah turbo, ada lubangnya. Nanti teman-teman kalau udah bongkar asli kelihatan. Oke, itu saja yang bisa saya buatkan video tadi. Mungkin kepotong, belum ada lanjutannya. Cuman video itu kita buat yang di inti-intinya, karena kalau yang lanjutannya mungkin sambungan selang itu teman-teman sendiri saya yakin bisa. Itu kan inti-intinya yang harus dipasang dan harus kita perhatikan dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Saya buat video ini hanya untuk ya berbagi ilmu sedikit lah, walaupun mungkin tidak full, tapi semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalam.